Budi adalah seorang pedagang ayam goreng di pinggiran kota. Warungnya dulu ramai, tapi sejak persaingan semakin ketat dan utang ratusan juta menumpuk, ia hampir putus asa. Debt kolektor setiap hari datang, istrinya sakit-sakitan, dan anak-anaknya sering tidur tanpa makan malam. Suatu malam di sebuah warung kopi, ia mendengar obrolan samar dari seorang pria tua. Kalau kau benar-benar terjepit, ada jalan pintas. Tapi jangan coba-coba kalau kau tidak berani menanggung akibatnya, kata pria itu sambil menyurup kopi hitam. Lalu Budi mendekat, penuh rasa penasaran. Jalan pintas apa, Pak? Pria itu menatap tajam. Pergilah ke hutan dekat sungai tua, cari batu besar yang menyerupai kepala ular. Di situ ada jalan ke dunia lain. Kalau kau berani, lakukan ritualnya. Kau bisa dapat uang sebanyak yang kau mau, asalkan bersedia menikah dengan siluman ular. Awalnya Budi menganggap itu hanya omong kosong, tapi ketika esoknya debt collector menggedor rumahnya dengan kasar, ia mulai goyah. Malam itu juga, ia nekat pergi ke hutan, membawa sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, dan bunga 7 rupa sesuai petunjuk pria tua tersebut. Saat kemenyan mulai terbakar, kabut tebal mulai muncul. Dari balik batu besar berbentuk kepala ular, terdengar suara desis panjang. Perlahan muncul sesosok perempuan cantik berkulit pucat, bermata tajam, dengan rambut panjang terurai. Namun bagian wajah tubuhnya adalah ekor ular besar berwarna hijau keemasan. Aku sudah lama menunggumu, bisiknya, lalu Budi bergetar tapi ia teringat hutangnya. Aku ingin kekayaan, berapapun harganya, aku rela. Lalu siluman ular itu mendekat, membelai wajah Budi dengan dingin. Kau harus menikah denganku, tubuhmu akan menjadi milikku, kau harus melayaniku, kapanpun aku mau. Tanpa pikir panjang lagi, Budi mengangguk. Malam itu ritual pernikahan goib berlangsung. Sajen ditelan api hitam, dan Budi terpaksa bersetubuh dengan makhluk mengerikan itu. Suasana hutan berubah mencekam. Terdengar suara ular mendesis mengelilingi mereka. Pagi menjelang, Budi terbangun di depan batu besar. Tubuhnya lemas, penuh keringat dingin. Di sampingnya ada 4 kardus besar. Dengan susah payah ia seret ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu. Istrinya terheran-heran melihat suaminya membawa kardus-kardus misterius itu. Loh mas, itu apa? Tanyanya dengan suara serak. Budi tidak menjawab. Dengan tangan gemetar ia membuka kardus pertama. Matanya langsung terbelalak. Uang pecahan 100 ribuan tersusun rapi, memenuhi kardus hingga ke atas. Ia membuka kardus kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya penuh dengan uang tunai. Jumlahnya bukan lagi ratusan juta, melainkan ratusan miliar rupiah. Istrinya sampai menangis histeris. Mas, dari mana semua ini? Budi hanya tersenyum samar, tapi di sudut kamar, samar-samar terdengar suara desis. Malam itu ketika keluarga tertidur, Budi bermimpi. Ia melihat dirinya kembali berada di hutan. Siluman ular yang kini berwujud perempuan cantik dengan mata menyala hijau menatapnya. Kekayaanmu sudah kutepati, tapi ingat, suamiku, mulai malam ini, aku akan datang menagih. Ketika Budi terbangun, ia mendengar suara sesuatu merayap di lantai kamarnya. Bau amis memenuhi ruangan. Lalu ia menoleh dan melihat sosok ular raksasa sedang meringkuk di sudut kamar.
Lidahnya menjulur panjang, seolah siap menelannya kapan saja.